Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik siswa-siswi di video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Baik, selanjutnya kita masuk di peta konsep video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas video keempat, yaitu konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Adik-adik, silakan dilihat dalam materi konfigurasi firewall pada jaringan VoIP ini. Terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, adik-adik mampu memahami konsep dasar keamanan jaringan pada layanan komunikasi berbasis VoIP. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dan peran firewall dalam mengendalikan lalu lintas jaringan VoIP. Kemudian yang ketiga, menerapkan konfigurasi firewall untuk membatasi dan mengizinkan akses layanan jaringan sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, yaitu adik-adik mampu melakukan pengujian hasil konfigurasi firewall untuk memastikan kebijakan keamanan jaringan berjalan dengan baik. Sebelum masuk di praktikumnya atau proses langkah-langkah konfigurasinya, di sini saya akan bahas mengenai konsep terkait konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Nah, di sini yaitu firewall. Kita perlu mengetahui apa itu firewall. Firewall itu salah satu komponen penting dalam keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengendali lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Nah, pada jaringan VoIP ini, firewall kita akan gunakan untuk mengatur akses klien terhadap layanan komunikasi seperti web dan email agar sistem jaringan tetap aman sehingga firewall ini merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan lalu lintas berdasarkan aturan-aturan tertentu. Ini adalah alat dan bahan yang kita akan gunakan. Nah, sebelum itu silakan dilihat topologinya. Nah, topologi yang kita gunakan yaitu server VT sebanyak 1 buah, kemudian switch 295.24 sebanyak 1 buah, dan yang ketiga yaitu PC sebanyak 3 buah. Kemudian yang selanjutnya yaitu perangkat lunak yang akan digunakan. Yang pertama yaitu sistem operasi Windows, dan yang kedua yaitu aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Nah, baik, mungkin langsung saja kita mulai langkah-langkah video tutorial praktikumnya. Teman-teman, adik-adik, sini kita akan melakukan langkah-langkah konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Nah, yang pertama kita buat topologi jaringannya. Ini kita akan menyusun perangkat jaringannya di Cisco Packet Tracer sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan menggunakan 1 server, 3 PC atau klien, dan switch. Kita masuk di Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita akan buat topologinya. Nah, yang pertama kita akan butuhkan yaitu server, dan yang selanjutnya yaitu switch. Kita tambahkan PC. Kita atur posisinya agar lebih rapi. Kemudian sini kita akan menghubungkan perangkatnya menggunakan kabel yang ada tanda gambar petirnya atau kabel yang biasa disebut kabel otomatis. Di sini saya beri keterangannya dulu. Di sini IP yang kita gunakan yaitu 192.168.20.1. Kemudian ini di PC yaitu 20.2 dan PC 1 20.3. Selanjutnya PC 2 20.4. Nah, ini saya beri keterangan lagi, yaitu ini PC 0 yaitu klien 1. Kemudian PC 1 klien 2. Selanjutnya PC 3 klien 3. Selanjutnya kita akan tentukan klien yang akan dibatasi. Ini kita akan mengidentifikasi PC yang akan dibatasi, yaitu klien 2 terhadap layanan tertentu. Nah, tentunya seperti web atau email. Kita konfigurasi web servernya. Kita klik
perangkat servernya biasanya itu simbol server. Kita masuk ke pengaturan domain sistemnya, lalu kita akan mengisikan name dengan contoh smkpas1.com. lalu kita akan aktifkan DNS servernya, lalu kita masukkan IP addressnya. Oke, kita klik server, lalu kita ke DNS. Oke, kemudian kita masukkan namenya smkpas1.com. Ini IP-nya juga, yaitu 192.168.20.1. Oke, kita add. Nah, oke, selanjutnya kita akan konfigurasi email servernya. Kita masuk ke bagian email server pada server yang sama. Kita isi domain yang sama seperti pada domain sistem. Di sini kita akan buat user seperti client 1, client 2, client 3 dan paspor sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kita masuk di DNS, lalu kita aktifkan dulu. Kemudian kita masuk di email, lalu kita masukkan domain name-nya. Di sini kita akan menambahkan yaitu client 1. Kemudian kita berikan paspornya yaitu 123. Oke, kita tambah. Kemudian client 2 kita tambah. Kemudian selanjutnya client 3. Oke, kita kembali. Setelah itu kita konfigurasi IP address servernya. Pastikan semua IP address IP di server sudah diisi dan benar sesuai skemanya yang digunakan. Oke, kita ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi. Kita masukkan saja static. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini subnet masknya. DNS servernya itu 20.1 dengan IP server. Kemudian kita konfigurasi IP pada semua PC. Kita masukkan IP addressnya pada PC sesuai dengan segmen jaringan yang telah ditentukan. Kita masuk di desktop, lalu ini IP-nya 20.2, subnet masknya otomatis, defaultnya itu 20.1, yaitu alamat IP servernya. Nah, ini juga pada PC 1 20.3, kemudian defaultnya 20.1. Oke, kita masuk lagi ke PC 2, kemudian 20.4 IP-nya, lalu defaultnya sama IP servernya. Oke, ini sudah kita lakukan konfigurasi. Di sini kita akan konfigurasi email di semua PC. Kita masuk ke setiap PC, lalu buka email, kemudian kita konfigurasi menggunakan setting yang sama seperti di server. Lalu kita simpan konfigurasi ketika selesai. Nah, ini kita masuk di PC, lalu kita klik email. Kita masukkan username-nya yaitu client 1. Oke. Nah, emailnya yaitu client 1. Kita lihat di DNS. Oke. Email name-nya smkpas1.com. Kita ke PC. Kita masukkan @smkpas1.com. Incoming-nya juga sama. Username-nya yaitu client 1, paspornya 123. Seperti tadi. Oke, kita kembali. Kemudian kita masuk di email, lalu kita buat client 2 nya. Emailnya yaitu client 2 @smkpas1.com. Oke, nah ini kita masukkan username nya juga yaitu client 2. Nah, ini paspornya 123. Kita save. Nah, kita lakukan yang sama pada email di PC 0. Kita coba konfigurasi dulu. Oke, kemudian kita ke PC 2 atau client 3. Kita klik email, lalu kita masukkan username-nya yaitu client 3, emailnya client 3 @smkpas1.com. Oke, incoming dan outgoing-nya sama,
smk_pas1.com. Nah, ini kita masukkan username-nya, client 3 dan passwordnya 123. Oke, kita save. Oke, kemudian kita cek web browser pada setiap PC, apakah kita tes akses web server dari semua PC untuk memastikan konfigurasi IP-nya dan servernya sudah benar. Kita masuk di web browser. Oke, lalu di sini ini tampilannya. Kita akan masukkan http://smk_pas1.com. Ini sudah berhasil. Lalu sama seperti tadi, kita masukkan alamat webnya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini juga kita coba masukkan di client 3 apakah berhasil. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sini kita akan konfigurasi firewall di server. Lalu kita masuk ke fitur firewall di PC server. Kita tambahkan aturan firewall dengan cara add untuk setiap PC. Ini ada langkah-langkahnya, silahkan dilihat teman-teman. Oke, kita masuk dulu di server. Lalu di sini kita akan ke email. Maaf, kita ke desktop. Kita cari firewall. Oke, kita masuk. Kita lihat ini fase Ethernet 0. Oke, sudah betul. Lalu kita masukkan actionnya, yaitu ini kita coba mengisi remote portnya. Di sini kita pilih dulu DNI. Nah, ini protokolnya kita pilih IP, kemudian remote IP-nya kita masukkan IP-nya 192.168.20.3. Oke, kita masukkan remote WIT-nya 000. Kita coba set dan add. Oke, nah ini kita pilih allow actionnya, remote IP-nya kita kita masukkan 20.2. Oke, kemudian kita pilih IP, lalu kita masukkan 000. Kita add. Oke, ini juga kita pilih allow remote IP-nya 20.4 untuk client 3. Lalu kita klik protokolnya, yaitu IP remote-nya 000. Oke, kita sudah tambahkan semua, kemudian kita hidupkan. Oke, nah kemudian kita tes kembali web browsernya. Pastikan kalian 2 tidak bisa mengakses, sementara kalian 1 dan kalian 3 bisa. Oke, kita coba. Oke, kita masuk di web browser. Nah, ini kalian 1 bisa. Kita coba kalian 2 web browser. Nah, ini tidak bisa karena sudah kita blok untuk client 2. Kemudian kita masuk di client 3. Oke, kita coba. Nah, ini bisa. Jadi firewallnya kita memblok di client 2. Oke. Nah, oke, setelah itu kita tes pengiriman paket ping. Uji konektivitas antar perangkat dengan menggunakan perintah ping. Tujuannya yaitu untuk memverifikasi apakah perangkat masih bisa saling berkomunikasi dengan aturan firewall. Oke, kita ke server sudah ini bisa. Kemudian dari PC ke server. Nah, ini file. Ini kita blok. Nah ini
bisa, berarti klien 2 yang kita blok. Oke, tujuannya yaitu untuk mengkonfigurasi firewall pada jaringan VoIP atau memblokir akses jaringan yang kita tidak inginkan. Oke, di sini. Oke, adik-adik, tadi kita sudah melakukan praktikum, yaitu firewall pada jaringan VoIP di Cisco Packet Tracer. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa firewall memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan jaringan VoIP dengan menerapkan aturan yang biasa disebut allow dan deny. Secara tepat, akses jaringan dapat diatur sesuai kebijakan yang ditetapkan sehingga layanan komunikasi masih bisa berjalan secara optimal dan aman. Selanjutnya, adik-adik bisa melihat evaluasi atau latihan soal praktikum terkait konfigurasi firewall pada jaringan VoIP yang telah dilakukan tadi. Silahkan dilihat dan bisa dikerjakan. Ini terdiri dari 5 soal sesuai dengan video yang sudah dibahas. Adik-adik, setelah adik-adik menyelesaikan evaluasi, berikut adalah capaian pembelajarannya. Adik-adik, siswa-siswi dinyatakan mencapai kompetensi pembelajaran dapat menunjukkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, memahami konsep keamanan jaringan pada layanan VoIP. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan konfigurasi firewall sesuai kebutuhan jaringan. Dan yang ketiga, mampu melakukan pengujian untuk memastikan layanan berjalan dengan baik. Dan yang keempat, yaitu adik-adik menunjukkan sikap kerja yang teliti, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial pembelajaran terkait konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Nah, silakan dinonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.